bangsa. Jadi aku ingat waktu aku pulang dari Tiongkok waktu itu, orang tuaku, ayahku kan udah sakit ya, udah tua, udah sakit gitu. Aku bilang, ya aku akan bawa papa ke tanah leluhur, aku bilang gitu. Kita bawa papa pulang ke tanah air. Kalau dalam bahasa Mandarin sebenarnya huikuo gitu. Aku ingin mewujudkan impian papa pulang ke tanah air. Terus papaku bilang gini, enggak. Itu bukan tanah air. Itu cuma pergi ke Tiongkok. Tanah air kita di sini, di Indonesia. Dari pengalaman itu, Mas, bagaimana Mas Agus kemudian memahami bangsa dan kebangsaan itu sendiri? Ya, menariknya sebenarnya waktu saya berada di Suriname itu aku pernah ngobrol dengan Menteri Jawa, ya Menteri Jawa yang berusaha untuk mengadopsi filosofi dari tanah leluhurnya ke Suriname, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dia mau terjemahkan juga sebagai campur baur. Itu yang dia ingin membawa sesuatu yang dari tanah airnya, ya tanah leluhurnya, untuk membangun masyarakat Suriname. Ya Suriname ini kan negara yang multi etnik juga. Nah, tapi satu hal yang kita perlu pahami sebagai orang Indonesia, kita jangan istilahnya take for granted ya, atau menyepelekan atau menyederhanakan apa yang sudah kita punya ini sebagai ya sesuatu yang udah dari sononya. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sesuatu yang diciptakan. Itu diawali dari sebuah gagasan, sebuah impian. Karena Indonesia ini adalah negara yang juga tidak memilih untuk jadi beragam. Ya, kita menjadi beragam karena sejarah kita. Ya, Indonesia beragam ya karena sejarah kolonialisme. Apa yang disebut Indonesia hari ini adalah warisan dari garis batas Hindia Belanda. Dan garis batas ini menyebabkan ratusan etnik, ratusan bahasa hidup bersama. Bukan kita memilih untuk hidup bersama, tapi karena kita mewarisi tanah ini gitu. Dan pada mulanya orang-orang yang berbeda etnik ini juga tidak saling berkontak satu sama lain ya. Sebelum adanya Indonesia, orang yang di Jawa yang nggak pernah tahu apa itu Toraja, orang yang di Toraja yang tidak pernah sadar apa itu masyarakat Batak ya misalnya. Pada awal abad 19, abad ke-20 ya, bahkan abad ke-20 pun masih semua elemen yang kita sebut Indonesia ini saling tidak berkontak dan saling tidak mengenal satu sama lain. Ini perlu proses panjang untuk membangun identitas Indonesia kita, dan kita lihat pada awal berdirinya negara ini kan banyak sekali pergolakan di mana-mana ya, karena memang identitas Indonesianya kan masih pada tahap rintisan awal. Setiap orang masih mendefinisikan apa itu identitasnya, dan orang-orang yang tidak menerima kan kemudian bergolak untuk merdeka ya. Kita lihat juga misalnya Maluku waktu itu bergolak, Aceh juga bergolak ya kan, waktu awal-awalnya ada PRRI, Permesta di mana-mana. Nah, ini yang kemudian yang kita mungkin harus syukuri ya, proses panjang untuk menanamkan identitas kebangsaan kita ini ya, dengan pendidikan yang terus-menerus, kemudian juga dengan televisi, dengan media ya. Kalau Mas Obed yang mungkin tahu di tahun 80-an itu kan televisi kan cuma satu ya, cuma TVRI, tapi isinya benar-benar tentang nasionalisme terus gitu. Itu kan tanpa sadar ya proses cuci otak lah, proses untuk menanamkan gagasan itu. Nah, itu kita kan satu lagi yang saya menarik, bahasa gitu. Aku besar di tahun 80-an ya. Zaman itu orang Jawa di desaku di Lumajang itu masih banyak juga yang belum bisa bahasa Indonesia. Yang nggak sekolah nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi yang kita anggap sebagai bahasa nasional, satu bangsa, satu bahasa kita ya. Ini juga bukan tiba-tiba turun dari langit semua orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Enggak. Dulu mayoritas waktu Indonesia merdeka memproklamasi tahun 28 ya, waktu Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diproklamasikan, dan kemudian waktu Indonesia merdeka tahun 45, mayoritas orang Indonesia belum bisa bahasa Indonesia. Itu hal yang wajar. Dan itu melalui proses pendidikan yang panjang sampai akhirnya kita semua ya sekarang hampir seluruh Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Tapi tetap ada ya kantong-kantong di Indonesia yang kita harus pakai penerjemah ya, karena bahasa Indonesia nggak bisa dipakai di sana. Itu masih ada gitu. Tapi ini yang kita sadari, ini bukan turun dari langit. Ini adalah nasionalisme, itu adalah upaya sadar yang dilakukan ya untuk membangun nasionalisme. Itu harus dilakukan dengan upaya sadar, karena bangsa itu kan pada hakikatnya adalah
imagine community ya, komunitas yang terbayang ya, komunitas yang dibayangkan. Dan untuk memperkuat imajinasi sebagai bangsa ini ya memang harus ada upaya-upaya sadar ya yang dilakukan oleh institusi pemerintahan maupun masyarakat untuk membangun perasaan sebagai satu bangsa. Ya, ya. Oke, menarik Mas. Mas Agus ini juga berusaha untuk melihat Indonesia dari luar. Saat ini Mas Agus sedang menulis catatan perjalanan di Papua Nugini yang kemudian diterbitkan secara rutin di media nasional gitu, dengan judul Indonesia dari Seberang Batas. Kenapa Mas Agus justru dari semua tadi yang Mas Agus ceritakan, Mas Agus justru ingin melihat Indonesia kemudian dari luar batas negaranya gitu? Ya, jadi mungkin aku nih ada campuran antara sudut pandang luar dan sudut pandang internal gitu ya. Karena aku hidup di luar negeri udah cukup lama, dari tahun 2000 sampai 2013. Hidup di negara-negara konflik juga gitu ya, melihat orang-orang yang karena perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan etnik atau ras itu sampai berkonflik ya, sampai berperang, bertempur dan sampai ada yang mendirikan negara juga karena perbedaan identitas. Ini yang kita lihat, yang kemudian aku melihat kembali ya, sesuatu yang mungkin buat banyak orang Indonesia akhirnya jadi take for granted ya, menganggap sesuatu itu sesuatu yang sepele atau sudah dari sananya, yaitu adalah Indonesia ini sebuah negara yang spesial sekali gitu ya, dengan 300 etnik ya, 700 bahasa lebih. Ini masih berdiri sebagai satu negara, sebagai satu bangsa hingga hari ini gitu. Secara keseluruhan masih utuh lah ya. Jadi mungkin ada satu Timur atau Timor Leste yang sudah merdeka, tapi secara umum wilayahnya nggak berkurang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang kemudian tahun 90-an sebenarnya. Ini 98 waktu gonjang-ganjing ya di Indonesia, reformasi, kemudian awal tahun 2000 itu kan konflik di mana-mana di Indonesia, di mana-mana ya, di Aceh bergolak, Papua bergolak ya, kemudian Poso juga, Ambon juga gitu, di mana-mana konflik, dan banyak pengamat asing yang meramalkan Indonesia akan pecah gitu, akan runtuh ya. Tapi setelah Timor Leste merdeka, secara umum tidak ada wilayah yang berkurang gitu dari Indonesia. Dan ini kemudian membuat aku bertanya-tanya, apa sih sebenarnya lem ya, lem yang mengikat Indonesia gitu, apa yang mengikat Indonesia sampai sekarang gitu, kekuatan magis apa ini yang mengikatkan itu yang kemudian membuat aku ingin belajar tentang Indonesia. Jadi aku menggunakan sudut pandang luar ya, menganggap bahwa Indonesia ini bukan sesuatu yang datangnya tiba-tiba, sesuatu yang tentu harus kita pelajari ya, kenapa bangsa kita masih ada sampai sekarang. Dan tapi aku juga menggunakan sudut pandang internal ya, karena bagaimanapun juga aku orang Indonesia, aku ada emosi juga pada tanah air ini, dan itu yang kemudian mendorong aku untuk benar-benar memahami apa sih sebenarnya Indonesia gitu. Nah, tapi dalam proses untuk memahami Indonesia ini aku nggak mau hanya dari sudut pandang pusat ya, dari sudut pandang Jawa atau Indonesia Barat, tapi aku juga mau dari sudut pandang pinggiran ya, mungkin karena karakter asli ya sebagai minoritas, jadi aku kayak merasa aku butuh juga belajar dari suara-suara yang termarginalkan, suara-suara yang kita nggak pernah dengar gitu ya. Jadi untuk mempelajari Indonesia, aku pergi ke daerah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Awalnya di situ melihat bagaimana garis batas lurus ya yang memisahkan tanah air kita dengan negara Papua Nugini ya. Ini sebenarnya realitasnya kayak gimana? Kita setiap hari melihat garis itu tanpa kita tahu garis itu apa sih di dunia nyata. Itu yang aku kemudian mendorong aku untuk melakukan perjalanan ke Papua Nugini. Aku juga pergi ke Aceh untuk melihat bagaimana perubahan di Aceh ya pasca penerapan syariat Islam. Kemudian juga pergi ke Toraja untuk melihat agama-agama kuno. Kemudian ketika aku juga belajar di Papua Nugini, di Papua Nugini aku juga sempat tinggal dengan masuk ke camp-camp UPM, dan di situ aku mengetahui ada banyak sekali sejarah yang sejarah Indonesia yang masih gelap buat aku, dan untuk mencari jawaban ini aku perlu ke Belanda, karena gimana pun juga untuk melihat tanah air kita kan kita nggak lepas dari sejarah Belanda. Jadi aku pergi ke Belanda untuk melakukan riset
tentang sejarah kita, terutama sejarah yang berhubungan dengan masa-masa federal, Indonesia federal, kemudian juga belajar juga dari masyarakat Maluku yang ada di sana. Dan ternyata gerakan RMS di Maluku itu juga di Belanda masih sangat aktif ya. Jadi aku belajar terus apa sih makna nasionalisme buat mereka. Dan dari situ ya ini kan Indonesia ini kan terlalu luas ya, nggak seorang pun di Indonesia yang mungkin bisa menjawab apa sih sebenarnya Indonesia ini. Jadi kayak kepingan-kepingan fragmen-fragmen puzzle yang aku kumpulin ya dari berbagai penjuru Indonesia untuk meraba apa sih sebenarnya Indonesia itu. Dan menariknya adalah Mas Agus ini justru ketika melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara, kemudian ke Belanda, ke Papua Nugini dan sebagainya, Mas Agus justru menjadi lebih mencintai Indonesia sepertinya daripada bertahan terlalu lama di Indonesia gitu. Ya, aku mungkin mencintai dengan cara yang lain ya, dengan cara yang buat aku nasionalisme itu. Aku nggak setuju misalnya dianggap nasionalisme itu right or wrong is my country gitu ya. Apapun negara kita salah atau benar kita harus bela. Buat aku nasionalisme itu adalah dengan kita memahami apa itu bangsa kita, apa itu negara kita. Nah, supaya kita bisa memahami, bisa lebih toleran ya terhadap keberagaman kita. Karena identitas Indonesia itu sebenarnya adalah keberagaman. Ini yang karakter yang paling kuat dari Indonesia yang sulit juga diimbangi atau disamai oleh negara-negara lain. Nah, untuk memahami itu, aku perlu melakukan perjalanan, dan dengan melakukan perjalanan ini, aku lebih bisa menyikapi nasionalisme dengan sudut pandang yang aku rasa lebih objektif. Mas Agus menyarankan nggak sih Mas ke anak-anak muda gitu yang saat ini sedang galau atau sedang mengalami konflik identitas yang luar biasa dalam dirinya untuk melakukan hal yang sama dengan Mas Agus lakukan, jalan-jalan sejauh-jauhnya dari tempat kita sekarang berada? Iya, aku rasa perlu ya, karena perjalanan itu satu untuk melihat dunia luar supaya kita nggak jadi kayak katak dalam tempurung, dan yang kedua untuk melihat diri kita sendiri. Ini dua fungsi yang sangat penting ya. Orang yang nggak pernah melakukan perjalanan sering pandangannya hanya dipenuhi oleh asumsi, oleh prasangka. Kemudian juga bukan berarti ya kalau nasionalis atau cinta tanah air, wah kita hanya jalan-jalan di Indonesia, kita cuma mau menjelajah tanah air sampai semua tempat di tanah air dikunjungi. Akhirnya jadi apa? Jadi katak dalam tempurung juga gitu kan. Sudut pandangnya juga itu aja. Jadi bukan berarti, makanya aku nggak setuju nasionalisme yang terlalu sempit ya. Kita tetap mencintai tanah air dan bangsa, tapi tetap ya kita juga harus terus belajar dari budaya asing, dari tradisi asing untuk memperkaya hidup kita, untuk memperkaya pemikiran kita ya. Nasionalisme itu bukan menutup diri dari asing, mengisolasi. Justru negara-negara yang mengisolasi diri itu kan justru jadi miskin dan terbelakang ya. Yang membuat peradaban manusia maju justru adalah interaksi antar budaya ya kan, interaksi antar peradaban, dan perjalanan itu adalah proses untuk itu. Jadi banyak-banyaklah melakukan perjalanan, nggak perlu membatasi di luar negeri atau di dalam negeri itu, tapi harus ingat ya, ketika kita melihat dunia luar, jangan lupa untuk melihat diri kita sendiri, melihat bangsa kita sendiri, melihat sejarah kita sendiri, dan kita juga belajar ya dari keberhasilan atau kegagalan bangsa-bangsa lain, supaya kita ya jangan sampai mengulangi kegagalan bangsa lain, dan supaya kita bisa belajar dari keberhasilan bangsa lain. Jadi ya aku rasa itu juga bagian penting ya dari nasionalisme, untuk terus melihat dunia, terus belajar, dan terus introspeksi pada diri sendiri. Siap. Terima kasih banyak Mas Agus untuk perbincangan hari ini. Kita sudah ngobrolin tadi mulai dari Afghanistan, sudah kita singgung bahwa ternyata di sana konfliknya sangat kompleks. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana konflik identitas yang dialami Mas Agus, sehingga membuat Mas Agus mau nggak mau harus melakukan perjalanan jauh hingga akhirnya kemudian bisa mulai perlahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau konflik yang ada di dalam dirinya. Sampai kemudian kita membahas juga soal kebangsaan. Terakhir Mas Agus, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan Mas Agus terhadap penonton Polkov Talks kali ini? Ya, pesan saya adalah jangan menyepelekan keberagaman. Jangan menganggap bahwa keberagaman itu adalah identitas kita, lalu kita anggap itu sesuatu yang biasa. Kita harus ingat bahwa keberagaman itu harus dirawat dan terus dibangun dan terus dibina, supaya kita tetap ingat pada janji bangsa bahwa setiap elemen dari bangsa ini adalah setara. Dan ketika kita bisa
menghargai keberagaman, kita bisa terus membina keberagaman. Saya yakin bahwa bangsa ini akan terus bertahan hingga ke masa depan. Baik, terima kasih banyak Mas Agustinus. Semoga tetap produktif untuk menulis karya-karya. Masih ditunggu terus Mas buku-buku terbarunya. Dan semoga sehat selalu Mas Agus. Terima kasih, makasih. Terima kasih. Teman-teman semua, itu tadi perbincangan kita dengan penulis petualang favorit saya Mas Agustinus Wibowo. Tetap terhubung di kontak dan di media sosial Departemen Politik Pemerintahan @dpp_ugm untuk video-video dan konten-konten selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.